Salam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Kiranya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang setia, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan menolong kami, berikan kami kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 saja kita akan membaca. Demikian firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu menjadi murid Tuhan yang sejati atau menjadi orang Kristen yang sejati. Kalau kita merenungkan tentang hidup kita sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang Kristen, kadang muncul pertanyaan, bagaimanakah kekristenan itu? Bagaimanakah pengikut Kristus itu? Apakah orang-orang yang memakai lambang salib adalah pengikut Kristus? Apakah orang-orang yang memakai simbol-simbol keagamaan adalah pengikut Kristus yang sejati? Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pengikut Kristus atau murid Tuhan yang sejati bukan hanya sekedar sebuah lambang, sebuah tanda lahiriah yang dipakai oleh orang Kristen. Pengikut Kristus atau murid Tuhan yang sejati lebih dalam artinya, memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Karena kekristenan bukan lambang atau sebuah tanda lahiriah, tetapi kekristenan adalah suatu kehidupan, suatu gaya hidup. Dari renungan ini kita bisa belajar 3 hal, tanda-tanda dari murid sejati. Sesuai dengan doa dan kerinduan Tuhan, kita akan melihat yang pertama, murid Tuhan yang sejati, orang Kristen yang sejati, itu adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi murid Tuhan yang sejati, kekristenan yang sejati adalah mengenal Tuhannya dengan benar, mengenal Allah, mengenal Yesus dengan benar.
Ada banyak orang tahu tentang Yesus. Ada banyak orang yang sudah mendengar tentang Yesus. Tetapi seberapa banyak orang yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus secara pribadi di dalam kehidupannya. Nah, untuk mengenal Tuhan secara pribadi, kita perlu ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Lewat Alkitab, lewat firman Tuhanlah kita akan bisa mengenal siapa Tuhan itu. Karena firman Tuhan adalah surat Kristus yang terbuka, adalah surat cintanya Tuhan yang menuliskan tentang pribadinya, karyanya, perbuatannya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus kita bisa mengenal secara pribadi siapa Tuhan itu. Sehingga kita tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan, mendengar tentang Tuhan, tetapi yang lebih penting adalah mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi lewat persekutuan kita dengan firman Tuhan dan oleh karya Roh Kudus setiap hari. Itu tanda yang pertama, Kristen yang sejati. Tanda yang kedua, orang Kristen yang sejati atau murid Tuhan yang sejati adalah orang yang mau melayani Tuhan atau terlibat di dalam pelayanan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, diselamatkan, bahkan ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Berarti hidup kita adalah milik Tuhan. Berarti hidup kita adalah hamba Tuhan. Siapapun kita adalah hamba Tuhan yang memiliki satu tugas, yaitu melayani Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar menjadi pengikut agama, pengikut ke gereja, tetapi yang lebih dalam dan lebih penting adalah kita harus melibatkan diri kita melayani Tuhan. Ada banyak orang yang bisa melayani Tuhan, tetapi dia tidak mau melayani Tuhan. Ada banyak orang yang memiliki kemampuan dalam pelayanan, tetapi dia tidak mau melibatkan dirinya. Jadi untuk melayani bukan hanya bisa melayani, tapi yang lebih penting adalah mau melayani. Kenapa kita mau melayani? Karena kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas perbuatannya dalam kehidupan kita, kita belajar melayani Tuhan. Satu prinsip hidup dalam pelayanan adalah melakukan segala sesuatu dengan baik demi menyenangkan hati Tuhan di surga. Pelayanan bukan mencari sesuatu, tetapi pelayan memberi sesuatu, melakukan sesuatu, menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak perlu dilihat oleh orang lain, tidak perlu dinilai oleh manusia, tetapi hati kita, perbuatan kita, apapun yang bisa kita kerjakan, kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita adalah hamba Tuhan. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, muliakanlah Tuhan di sana. Milikilah sikap hati sebagai seorang hamba. Senangkan hati Tuhan. Lihat pekerjaan kita, lewat usaha kita, lewat studi kita, lewat pendidikan kita. Muliakan Tuhan di sana. Itulah prinsip hidup seorang hamba Tuhan. Kemudian yang ketiga, tanda murid Tuhan yang sejati atau orang Kristen yang sejati adalah orang yang hidup di dalam ketaatan kepada kebenaran. Jadi yang ketiga sekali lagi, hidup orang Kristen adalah orang yang hidup dalam ketaatan kepada kebenaran. Apa artinya kita percaya tetapi kita tidak pernah taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita? Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia.
Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita harus belajar hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan mengangkat derajat kita. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi belum tentu dia mau hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Karena untuk menjadi taat harus siap membayar harga. Harus siap menyangkali diri. Harus siap pikul salib. Di mana ada ketaatan, di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan. Hati yang taat adalah orang itu tanda dia beriman, percaya kepada setiap perkataan dan kebenaran Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kenalah Tuhan secara pribadi. Layanilah Tuhan lewat apapun yang bisa kita perbuat. Baik di dunia sekuler maupun di gereja, dimanapun layani Tuhan, muliakanlah Tuhan. Dan milikilah hati yang taat kepada kebenaran Tuhan. Jangan berkompromi dengan dunia. Taatlah kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Bawa kami selalu untuk bertumbuh dalam iman kami. Bawa kami untuk lebih lagi mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang rela. Kami mau belajar melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau renungan firman Tuhan ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan